biasanya banyak teman-teman yang bisa mewakili ya. Kemarin ada di Tanjung Pinang, ada di Medan, Indonesia lah. Gitu. Jadi saya diminta kali ini itu untuk memberikan pembekalannya. Karena memang kita berharap sekali para tokoh yang diangkat ini punya bekal lah, terutama mengenai kode etik maupun tentang pemahaman tentang organisasi advokat itu sendiri, mengenai single bar dan sebagainya. Jadi ya mudah-mudahan sampai sekarang ini Peradi ini banyak sekali yang meminati. 2 kali setahun kita melaksanakan ujian dan pengangkatan ya, 2 tahun, ribuan orang sekali ujian, sampai 4.000, ada 3.000, ada yang 5.000 gitu. Jadi apa yang menjadi harapan Bang Oto untuk advokat Indonesia di balik banyaknya viral advokat belakangan ini? Ya, jadi prinsipnya sebenarnya begini. Advokat ini kan salah satu penegak hukum kan. Ya, artinya dalam artian bahwa dia mempunyai kewajiban yang berat sekali sebenarnya untuk bisa menegakkan hukum di Indonesia ini. Jadi kalau hakim bertugas menegak hukum dengan cara mengadili, jaksa dengan cara menuntut, polisi dengan cara untuk penyidikan dan sebagainya, maka advokat ini dalam tugasnya sebagai penegak hukum itu adalah membela, sehingga hukum itu seimbang gitu loh. Karena kalau ada yang menuntut tapi nggak ada yang bela kan nggak seimbang itu, keadilan pada rakyat itu kan nggak tercapai gitu loh. Jadi saya berharap sekali memang. Makanya di dalam pendidikan profesi advokat ini Pradi, kita selalu bilang bahwa pendidikan tentang kode etik itu akan lebih banyak porsinya di dalam kurikulum. Karena kita menganggap bahwa betapapun hebatnya advokat, tapi kalau dia tidak memegang kode etik dengan baik, maka berpotensi untuk bisa merugikan kliennya. Ya, jadi itu. Jadi kode etik yang kita utamakan. Apalagi kita hubungkan dengan yang terakhir ini, itu persoalan semuanya perlu persoalan kode etik. Intinya. Ya, jadi pesan saya ya supaya advokat mentaati kode etik dengan baik, jaga kehormatan karena profesi advokat itu adalah profesi yang nobel, yang officium nobile. Advokat itu adalah primus inter pares, the best among the best, maka dia harus menjaga kehormatan itu dan martabat advokat itu sendiri. Bang Oto, saya ingin Bang Oto bicara tentang apa yang menjadi pembeda Pradi dari yang lain. Saya nggak elok ya kalau saya memuji diri kita sendiri ya. Tapi saya hanya ingin sampaikan bahwa Pradi tetap konsisten untuk melaksanakan undang-undang advokat dengan baik. Nah, itu intinya. Soal organisasi lain, Mundi Anda sendiri yang menilai. Nggak elok kalau kita menilai bukan organisasi lain. Tetapi yang kita bisa pastikan bahwa pengakuan beberapa instansi, terutama internasional, itu kan menjadi ukuran. Saya katakan kita lah satu-satunya organisasi advokat yang mewakili Indonesia menjadi anggota IBA, International Bar Association. Kita lah satu-satunya mewakili Indonesia menjadi anggota Law Asia. Gitu loh. Jadi kerjasama kita dengan luar negeri banyak sekali. Kita dengan Malaysia juga ada kerjasama, dulu dengan Cina, bisa lalu mereka menjadi tempat studi banding, Vietnam gitu ya, banyak sekali. Jadi saya kira inilah yang kita usahakan. Nah, meskipun kadang-kadang karena prakteknya kita ini single bar, tapi prakteknya masih banyak yang multi bar, tapi kita tidak akan menyerah, ya. Apapun kita berjuang. Karena apa? Karena single bar itu adalah is the best. Oke, ya? Pak Oto, baru-baru ini ada 2 advokat yang bahasnya dibekukan oleh pengadilan tinggi. Pak Oto sendiri menanggapinya seperti apa melihat kejadian ini? Nah, saya kira gini, kalau soal itu nanti bahasanya panjang tuh, ya. Cukup, terima kasih Bang Oto. Ya, jadi kita nggak mau masuk ke dalam panjang itu nanti urusannya. Ya, mungkin ditanya paling bagus kepada yang membekukan saja. Jangan ditanya kepada kita. Karena itu bukan produk kita. Itu kan produk yang sana. Jadi tanya kepada yang membekukan, nanti biar mereka jelaskan. Itu kan membuat kegaduhan di pengadilan sampai MA dan setuju. Ya makanya coba kenapa ditanya kepada yang membekukan? Kenapa bisa terjadi gitu kan? Nah, kalau tugas kita hanyalah bagaimana menegakkan hukum dan keadilan. Ya tentunya kita ini sangat menyayangkan kejadian itu. Tetapi kenapa itu bisa terjadi? Kan karena dibolehkannya juga organisasi advokat yang banyak di Indonesia kan. Itu risiko, itulah konsekuensi logis.
sampai akhirnya meminta maaf ke MA dan pihak sana itu kalau itu seperti apa sih? Apakah dia nantinya sampai meminta maaf? Siapa? Pihak sana sampai meminta maaf ke pengadilan. Pihak siapa? pihak Tasman? Nggak, artinya Oh, mendapatkan sanksi kemudian dia tanya dia dong, jangan tanya saya. Yang minta maaf kan dia. makasih ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.